Selamat malam, puji nama Tuhan. Oleh karena perkenaannya malam hari ini kita boleh berjumpa dalam ibadah keluarga Jemaat GKI Sola Gracia Bu Perwaena dari Week Yerusalem sampai dengan Week Sion. Ibadah di malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Olga Pundoko Tuplasa STH. Untuk itu saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian rohani 54 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ayat kedua, pelayan firman mengambil tempat ke depan. Memandang palang rajaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap keluarga Jemaat GKI Sola Gracia Bu Perwaena, pada malam hari ini dalam ibadah keluarga kita hendak beribadah kepada Tuhan dengan gembira. Marilah kita memulai ibadah kita berdoa. Ibadah keluarga Jemaat GKI Sola Gracia Bu Perwaena yang kami laksanakan saat malam hari ini, kami hanya peralaskan jadi dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan oleh kekuatan penghiburan Roh Kudus hadir, menyertai, dan memberkati kami sekalian. Amin. Kasih karunia Tuhan memberkati jemaat. Amin. Mari kita nyanyikan bersama dengan tetap berdiri nyanyian rohani 48 pada ayat yang pertama, Hosiana Rajamu, Anak Daud yang mubarak. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hendak bermazmur pujian bagi Tuhan. Marilah kita membuka kitab Mazmur pada pasal 79. Kitab Mazmur pada pasal 79. Dan kita membaca ayat yang ke-8, ayat 9, dan ayat yang ke-13. Saya ulang kembali, mari kita sediakan firman Tuhan Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 79 dan membaca ayat 8
9 dan ayat yang ke-13. Bagian ini menjadi bagian mazmur puji-pujian kita, dan kita akan mengucapkan mazmur ini secara bersama-sama. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan. 3. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami, oleh karena nama-Mu. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaan-Mu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian kepadamu turun-temurun. Sampai demikian jauh mazmur puji-pujian kita, mari kita nyanyikan bersama nyanyian rohani nomor 50 ayat 1 dan ayat yang kedua. Lihat Ibu Tuhan kita sangatlah berduka cita. Lihat Ibu Tuhan kita sangatlah berduka cita, mandang pulang anaknya disengsarakan, dan pedang yang diramalkan menembuskan hatinya. Pahit sangatlah sedihnya, karena siksa dan pedihnya. Susah buah hatinya, tapi kasihan Allah akan orang yang bersalah, tahan sampai matinya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, malam ini dalam ibadah keluarga, marilah kita membuka bagian Alkitab yang menjadi pokok bacaan dan perenungan kita bersama, yang juga adalah bagian yang menjadi bacaan dan perenungan semua GKI atau anggota gereja GKI di tanah Papua. Kita membuka bersama Injil Yohanes pada pasal yang ke-8, dan kita akan membaca ayat 48 sampai dengan ayat yang ke-59. Saya mengulang kembali, kita membaca Injil Yohanes pada pasal 8 ayat 48 hingga dengan ayat 59, dan mendahului bagian firman dimaksud kita baca. Marilah kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, belas kasihan-Mu nyata atas kami, pada kami dan kaum keluarga kami sebagai ayah dan ibu pun dengan anak-anak, keluarga besar seisi rumah kediaman kami. Senanglah hati kami kalau kami dapati sampai dengan saat ini kami masih ada. Itu artinya bahwa kami telah beroleh kasih karunia-Mu dan kami tidak menyia-nyiakan itu. Dan itulah sebabnya juga Tuhan dapati kami setia ada dalam persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama anggota keluarga kami. Beri kepada kami Roh-Mu yang kudus, terangi hati dan pikiran kami, supaya malam ini kami dapat membaca firman-Mu, merenungkannya dengan giat. Lalu kami Tuhan dapati kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang memberkati keluarga kami berdoa dan mengucap syukur, membilang terima kasih. Berfirmanlah kepada kami semua. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah saya mengajak kita membaca bagian Alkitab ini dan membacanya bersama-sama.
Judul perikopnya adalah Yesus sudah ada sebelum Abraham. Kita baca bersama 3. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pujian kepada Kristus, sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga-keluarga warga jemaat Sola Gracia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan siapapun yang dapat membuka YouTube lalu kemudian mengikuti ibadah keluarga ini. Tema besar yang diangkat oleh Sinode GKI di Tanah Papua melalui Departemen Pelayanan dan Pembinaan Jemaat Sinode GKI di Tanah Papua adalah firman hidup melawan maut. Bapak, Ibu, anak-anak, pemuda-pemudi yang Tuhan kasihi, ketika Yesus memulai pekerjaannya di dunia, banyak orang yang terpesona dengan cara Yesus mengajar. Tidak saja pada soal caranya, tetapi soal isi dari ajarannya yang sangat jelas, yang terbuka, tetapi juga yang melampaui pola pikir manusia ketika itu. Yesus tidak bicara sembunyi-sembunyi atau bicara sekedar menyenangkan hati pendengar agar kemudian tujuan tercapai ia menjadi populer. Tetapi yang diketahui oleh kita adalah Yesus mengajar, mengatakan apa yang ia ketahui mengenai kehendak Bapanya yang di sorga, dan pengajaran-pengajaran yang dilakukan atau yang disampaikan oleh Yesus itu adalah pengajaran-pengajaran yang ternyata memikat hati begitu banyak orang. Dan pengajaran Yesus punya kuasa yang luar biasa, punya power yang mampu mengubah orang dari tindakannya yang keliru menjadi benar. Orang-orang tercengang mendengarnya, sehingga yang terjadi pada mereka adalah
mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mendahului perikop ini yaitu pada Injil Yohanes pasal 7 ayat ke-11. Di hari raya Pondok Daun di Yerusalem, orang Yahudi mencari Yesus di pesta Pondok Daun itu. Dan banyak orang berbisik-bisik berkata tentang siapa Yesus. Ada yang berkata bahwa ia adalah orang baik. Artinya, mereka mengerti ajaran yang dia sampaikan dan tidak ada yang keliru dari pengajaran. Karena itu mereka menyimpulkan dia adalah orang baik. Tetapi di antara mereka juga ada yang berkata dia bukanlah orang baik, tetapi dia orang yang jahat. Karena ia menyesatkan rakyat yang banyak itu. Kita bisa membaca pada ayat 12 Injil Yohanes pasal 7. Di tengah polemik antara dia baik dan yang tidak baik, ternyata Yesus telah menjadi sosok publik figur, tokoh yang populer, tokoh yang dikenal oleh semua orang. Retorikanya bukan omong kosong belaka untuk kemudian menyenangkan beberapa orang atau orang disenangkan hanya dalam sesaat. Bukan juga hanya sekedar untuk membuat orang-orang yang mendengarnya sesaat setelah itu atau sesaat senang lalu lupa seperti sekedar lip service saja. Tetapi sungguh-sungguh yang dikatakan oleh Yesus sesuatu yang benar karena kata-katanya, perkataannya dan perbuatannya senada. Sehingga banyak orang mencarinya dan banyak orang mulai percaya. Seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang percaya kepadanya. Apakah percaya karena apa yang dikatakan Yesus menyenangkan hati sesaat atau tidak? Tetapi itu yang terjadi, orang mengikuti dia, percaya kepadanya. Tetapi menarik bahwa ternyata ketika kata dan perbuatan Yesus senada, apa yang disebut olehnya menjadi daya tarik tersendiri bagi orang banyak. Namun khusus di kalangan orang Yahudi, ternyata ada kelompok atau ada dua komunitas. Ada yang percaya tetapi ada juga yang tidak percaya. Pertanyaan kita adalah, mengapa orang-orang yang sudah percaya itu, orang Yahudi, dalam ayat yang ke-48 berkata, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Mengapa pernyataan ini muncul? Mereka menyamakan Yesus seperti orang Samaria, lalu kemudian sedang kerasukan setan. Alasannya adalah ajaran sebelum kita baca pada perikop ini menjelaskan Yesus tidak peduli orang mau suka atau tidak suka terhadap apa yang dia sampaikan, karena kebenaran adalah kebenaran, dan bagi Tuhan Yesus kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Kebenaran yang dimaksudkan oleh Yesus dalam ajarannya adalah jika mereka hidup dalam dosa, maka tinggalkanlah dosa, lalu berbaliklah kepada Tuhan. Seperti biasanya lirik lagu, bertobatlah dan balik pada Bapa. Jadi kalau kita menyadari kesalahan, kembali kepada Tuhan, ikuti ajarannya dan lakukan ajarannya dalam ketaatan. Waktu sekarang bukan waktu berdebat lagi. Seperti yang terjadi di kalangan orang-orang Yahudi lalu bilang, kau masih muda jadi, kau belum sampai 50 tahun, bagaimana bicara soal Abraham yang adalah bapa mereka itu? Bagaimana bicara tentang Abraham? Lalu kemudian berkata kepada mereka, jikalau sekiranya, lalu berkata kepada mereka, seperti yang kita baca pada bagian Alkitab dalam perikop yang tadi, apa yang dikatakan oleh Yesus
kepada mereka, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah, ini titik persoalan mereka. Bagi mereka, Abraham itu ia sudah mati dan sudah mati lama. Begitu juga nabi-nabi. Padahal Abraham adalah bapa orang percaya. Hal-hal yang sangat tidak mungkin pun dapat dilakukan oleh Abraham. Mengapa dia mati? Lalu Yesus bicara soal tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah, disitulah kemudian Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka mengerti, bahwa Dia yang berbicara dengan mereka sekarang sudah ada jauh sebelum Abraham itu ada. Seperti kata Tuhan, ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, apa? Aku telah ada. Ini untuk mendorong mereka mengerti sosok Yesus tidak sekedar Dia yang lahir dari kandungan perempuan seperti Maria, lalu menjadi besar dan bersama-sama dengan ayah ibunya dan juga dengan banyak orang ketika itu. Tetapi Dia adalah Tuhan Juru Selamat yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh mereka. Bapak dan Ibu jemaat, anak-anak yang Tuhan Yesus sangat kasihi, kalau Yesus berbicara kepada mereka seperti itu, aku telah ada sebelum Abraham jadi, maka kita juga tentu percaya kepada Tuhan. Setiap perkataan firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya dan amin bagi kita. Karena itu kita sangat senang menjadi keluarga yang didapati oleh Tuhan, menjadi pembaca yang merenungkan Alkitab dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab tiap-tiap saat. Bapak dan Ibu jemaat, anak-anak, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berkata saya menjadi percaya pada Tuhan, tidaklah waktunya kita berdebat lagi tentang siapa sosok Yesus. Yang dalam minggu-minggu ini kita ada di minggu sengsara keempat dan sedang merayakan Yesus yang menderita sengsara, yang mati untuk kita sekalian. Kita tidak akan bertanya kenapa Yesus kau maukah lalu disalibkan di atas bukit Golgota lagi. Mengapa tidak melawan ketika orang hendak menyalibkanmu? Ini bukan waktunya kita lagi. Yang ada sekarang adalah kita menerima itu fakta yang terjadi dalam hidup dan pelayanan Yesus. Hanya demi kita beroleh selamat. Ia rela menderita, ia rela kemudian dihina, dicaci maki, diludahi, bahkan tersalib di atas bukit Golgota, supaya keselamatan yang menjadi tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia diberikan kepada kita, diraih, diperoleh oleh kita dalam perjalanan sebagai orang yang percaya. Sekarang bagi kita, kalau kita telah percaya pada Tuhan, maukah kita hidup sesuai dengan firman-Nya? Seperti dikatakan, kalau kita menuruti firman-Nya tidak akan mengalami maut. Kita tidak akan mengalami kematian rohani, tetapi sebaliknya menikmati kehidupan kekal bersama Tuhan di sorga. Tidak ada jalan lain. Memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan hanya dapat dicapai dengan tinggal di dalam Dia, turuti kebenaran firman-Nya, lakukan itu dengan setia. Maka setiap janji Tuhan diberikan pada kita. Firman Tuhan memberi hidup bagi kita, tetapi iblis memberi maut untuk selama-lamanya bagi kita. Kita ada di dua pilihan, di mana saudara berada. Mau hidupkah dalam hidup yang kekal yang Tuhan janjikan, atau mau tinggal dalam dosa terus-menerus, lalu kematian selama-lamanya menjadi bagian kita? Hari ini kita memilih Yesuslah, Tuhanlah Bapa kita, bukan iblis Bapa kita.
Ketika Tuhanlah Bapa kita, Bapa dalam nama Yesus Kristus, maka mari hidup sesuai dengan kehendak firman-Nya, maka kemudian kita akan beroleh selamat. Cukup mereka saja di masa lalu berkata Yesus orang Samaria, Yesus kerasukan setan. Tetapi kita yang hidup sekarang tidak akan berujar seperti itu, karena bagi kita Yesus adalah juru selamat orang-orang percaya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berbahagia karena didapati kita mendengarkan firman Tuhan, membacanya dan merenungkan, tetapi lebih berbahagia lagi jika kita melakukan kebenaran firman-Nya. Salah satu dari bagaimana cara kita mewujudkan kebenaran firman dalam hidup kita adalah memiliki kesukaan untuk memberi tidak saja waktu, tenaga, pikiran, tetapi memberikan persembahan bagi kemuliaan dan hormat akan nama Tuhan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan yang mendasari pemberian persembahan kita mewujud dalam tindakan kita. Dengarkan firman Tuhan ini. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Demikian firman Tuhan 2 Korintus pada pasal 9 ayat yang ke-8. Mari kita memberi, Tuhan memberkati kita. Lantunan pujian dari Kidung Jemaat 183 ayat 1 kita nyanyikan sementara persembahan dikumpulkan kita dari rumah kediaman kita masing-masing. Menjulang nyata atas bukit kami. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang selimut dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Sanak keluarga yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami miliki sukacita yang sangat besar karena Tuhan. Berada di minggu sengsara yang keempat adalah kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami menghargai pemberian-Mu bagi kami yang sebenarnya tidak patut dikasihani. Sebab dosa dan kesalahan tidak saja didapati oleh Tuhan, tetapi kami dapati kesalahan dan dosa telah kami lakukan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami adalah orang yang percaya pada Tuhan, tetapi serentak dengan kami percaya, tindakan-tindakan kami menjelaskan sering kami berlaku seperti orang yang tidak percaya. Ada banyak pelajaran kami dapati tentang perilaku hidup orang-orang Yahudi yang ketika kami berkisah tentang mereka kami rasa malu mendengarkan kisah mereka yang telah percaya tetapi masih mempertanyakan siapa Yesus yang sesungguhnya. Demikian juga dengan kami, kalau perilaku hidup kami tidak baik, kalau dosa masih melekat dengan kami, percuma saja kami telah menjadi percaya. Karena itu pelajaran tentang sikap hidup orang Yahudi menjelaskan apa yang harus kami lakukan. Biarlah kami tidak berdebat lagi. Kami tidak bertanya pada Yesus tentang siapa Engkau,
tetapi kami telah mengerti tentang-Mu. Lalu sekarang kami akan tinggalkan semua dosa dan kesalahan itu, berbalik daripadanya, hidup baru, bersekutu dengan Tuhan. Lalu kemudian kami percaya bahwa ketika kami telah menjadi percaya kepadamu, Engkau minta satu pada kami adalah tinggal di dalam Engkau, menuruti kebenaran firman-Mu dan melaksanakan penuh dengan kesetiaan. Maka janji-janji Tuhan tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya menjadi bagian kami sebagai orang yang percaya. Artinya bahwa bukan maut, lalu kemudian tidak mati jasmani. Suatu ketika entah hamba Tuhan kah, pendeta kah, guru jemaat kah, guru Injil, mau warga jemaat kah, siapapun, bahkan Abraham, bahkan kemudian nabi-nabi juga mati. Tetapi kami tidak mengalami maut rohani kami, tidak mengalami kematian tentang rohani kami, tetapi itu jaminan bagi kami mengalami kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini tekad keluarga kami adalah tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan dan taati kebenaran firman-Mu, lakukan itu dengan setia. Tuhan yang baik, terima kasih banyak kami mau berdoa dan menyerahkan kami dalam persekutuan bersama jemaat, para penatua dan syahmas, pendeta. Kami berdoa dan menyerahkan juga ke dalam tangan pengasihan Tuhan seluruh warga jemaat, tua muda, laki-laki kah atau perempuan. Kami berdoa juga untuk mereka yang notabene sudah lansia, di usia mereka yang sangat lanjut kadang mengalami hal susah oleh karena secara fisik mereka sangat lemah karena berbagai penyakit. Tidak heran juga Engkau dapati mungkin ada di antara kami juga yang juga meski muda tetapi mengalami saat sakit, atau ada di antara warga jemaat kami yang berkebutuhan khusus dan karena itu mereka tampil tidaklah sama dengan orang-orang lainnya. Bagi kami siapapun juga kami adalah anak Tuhan. Bagi kami perbedaan-perbedaan yang ada pada kami dalam hidup jemaat bukanlah potensi konflik, tetapi sebaliknya kami menyadari bahwa keragaman kami adalah kekuatan yang Tuhan beri bagi kami. Karena itu profesi apapun yang kami tekuni, kami taruh ke dalam tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itu. Karena itu berkati kami Tuhan, mulai dari majelis jemaat sampai dengan semua warga jemaat. Pada pelayanan kesaksian persekutuan kami jadikan kami mampu, kami sanggup meski dalam pandemi COVID-19. Sertai kami ketika kami mesti ada dengan jemaat dalam kesusahan mereka di tengah duka atau dalam kebahagiaan mereka karena mereka merayakan ulang tahun dan karena berbagai pengalaman mereka. Proteksi kami supaya kami tidak terpapar dengan virus COVID-19. Tuhan yang baik, terima kasih banyak. Kalau kami mengalami hal susah karena terpapar COVID, jadikan juga kami kuat menghadapinya. Dan kami percaya kami tidak akan pernah menjadi lemah, tetapi semakin iman kami menjadi kokoh teguh. Tuhan yang baik, terima kasih banyak. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk semua pekerjaan kami, profesi apapun yang kami tekuni. Sekali lagi kami taruh itu untuk menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak. Ada di antara kami yang hari ini sedang berulang tahun atau mungkin dalam minggu ini merayakan ulang tahun mereka. Mari sertai dan berkati mereka dalam sukacita karena pertambahan usia yang disadari oleh mereka tidak karena mereka kuat tetapi karena pemberian oleh Tuhan. Berkati dan sertai mereka yang berulang tahun dan keluarga mereka. Tuhan, terima kasih banyak. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk apa yang kami gumuli dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Seperti kami berdoa untuk para penatua, syahmas, pendeta dan seluruh warga jemaat, kami doakan juga untuk pemerintah kami di kota kami Jayapura. Berkati dan sertai dalam semua aktivitas, tugas tanggung jawab yang diemban tiap waktu. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu untuk kami semua di tanah Tabi, tanah yang diberkati, negeri matahari terbit,
Kami percaya bahwa di tanah Tabi, tanah yang diberkati 111 tahun, usia pekabaran Injil bukan waktu yang singkat. Waktu di mana kami berkata, Tuhan, Engkau telah menangkan kami. Kami telah menjadi percaya kepadamu. Berkati tanah kami, berkati orang-orang yang berdiam di atas tanah ini, supaya menyadari kami ada dalam kasih karunia Allah dan tidak menyia-nyiakannya. Terima kasih Tuhan, ini kami dalam semua doa. Ampuni segenap salah dan dosa kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang memberkati keluarga-keluarga kami, memberkati anak-anak kekasih kami tim multimedia, memberkati pianis atau pemain keyboard, tetapi juga memberkati hamba-Mu Ibu Penatua Emma Nariman Sawan yang melayani liturgi malam ini, dan juga hamba-Mu sebagai pelayan firman. Berkati kami dalam semua aktivitas pelayanan, biarlah ini menjadi kemuliaan dan hormat akan nama Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, pada kami semua, jadilah kehendak Tuhan saja. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan bersama sambil kita berdiri. Nyanyian pujian, kala ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Sana keluarga kekasih Tuhan Yesus Kristus, dari rumah kediaman kita telah menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan marilah bersama kita mohon berkat Tuhan supaya penuhi kehidupan kita, anak-anak kita, dan juga kaum keluarga kita di mana saja ada, dan memberkati kita dalam semua aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kita. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus dan oleh Roh Kudus menyertai dan memberkati kami semua dalam perjalanan kehidupan kami tiap-tiap saat, memberkati kami mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Malam ini kita didapati oleh Tuhan sangat bersuka cita, berbahagia karena kita beribadah, memuji dan memuliakan, mendengarkan firman-Nya. Dan karena itu kita akan memasuki istirahat malam dengan bersuka cita untuk menyambut fajar pagi baru dengan bersyukur selalu. Selamat malam untuk kita semua. Onomi, Reimai, dan selamat berada di minggu sengsara yang keempat. Terima kasih.
ibadah keluarga yang telah kami lakukan di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Pendeta yang telah melayani firman Tuhan di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu dan keluarga dan adik-adik tim multimedia serta adik bawasan dengan sukacita melayani di malam hari ini. Dan untuk semua jemaat GKI Sola Gracia Buperwaena dari Wik Yerusalem sampai Wik Sion yang telah mengikuti ibadah di malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Onomi, Reimai,